Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di channel Bang Andreas. Oke guys ya, hari ini kita ketemu lagi di konten kita. Hari ini kita mau membahas kamera lagi ya guys ya, kamera untuk motovlog ya. Tapi kita tidak menggunakan GoPro ya, karena GoPro-nya itu masih ada di kotak ini ya. GoPro YI terus Akaso di sini ada, masih kita simpen di sini. Jadi kita hari ini mau membahas motovlog menggunakan HP guys ya, dan HP tersebut kita menggunakan dari iPhone 11 ya, iPhone 11 dua kamera guys ya. Nah nanti kita mau tes dan uji coba ya, sekaligus kita menjawab pertanyaan dari subscriber ya. Jadi ada salah satu subscriber yang bertanya, Bang coba merekam video motovlog menggunakan iPhone 11 di resolusi 4K atau 4K 60 fps, hasilnya seperti apa? Oke, nanti kita jawab melalui isi dari video tersebut ya. Di sini untuk iPhone 11 tersebut dia memiliki dua lensa guys ya. Bisa kalian lihat dulu dua lensa ya. Nah, lensa yang atas ini adalah lensa utama atau lensa wide-nya ya. Terus yang lensa bawah atau lensa kedua ini ya, ini adalah lensa ultra wide-nya. Jadi nanti kita menggunakan lensa yang nomor 2 ini. Oke. Tangannya kotor guys ya, hitam-hitam, biarkan saja karena Bang Andreas ini dibalik YouTube, dibalik bikin video ya, itu backgroundnya Bang Andreas adalah bengkel, jadi tangannya kena oli ya, sering banget kena oli jadi hitam. Oke, di sini untuk lensa ultrawide-nya dia memiliki resolusi 12 megapiksel dan di sini udah support ultrawide ya, ultrawide-nya yang lensa nomor 2. Nanti kita mau tes dan uji coba menggunakan resolusi 4K ya. 4K per 60 fps stabil ya, yang pertama stabil, dan nanti pengetesan yang kedua yaitu 4K 60 fps tidak stabil. Jadi HP tersebut dia sebenarnya udah stabil luar dalam guys ya. Jadi kalian mau bikin video model apapun HP tersebut sudah stabil. Nah untuk pengetesan yang kedua kita nanti menggunakan Final Cut kamera ini guys ya. Aplikasi Final Cut kameranya seperti ini. Jadi untuk stabilnya di sini bisa kita matikan ya, untuk Final Cut kamera ini seperti ini. Jadi untuk pengetesan kedua tanpa stabil, pengetesan pertama yaitu menggunakan stabil. Hasilnya bakalan bagus yang stabil atau tidak stabil. Nah di sini Bang Andreas kasih bocoran sedikit. Yang stabil itu gambarnya lebih ngezoom 10%. Kalau yang tidak stabil itu gambarnya wet banget guys ya, bisa dikatakan hampir mirip sama GoPro ya. Sedangkan di sedangkan di Oppo ya, di Oppo F11 di sini memiliki lensa utama dan ini hanyalah lensa makro bukan ultrawide ya. Jadi untuk perekaman suara nanti kita menggunakan HP ini ya. Untuk perekaman suara, untuk perekaman gambar kita menggunakan iPhone. Jadi seperti apa hasil 4K-nya di kedua fps tersebut, di 4K stabil dan di 4K tidak stabil, sama-sama menggunakan 60 fps, hasilnya seperti apa? Kalian penasaran? Mari kita simak video ini ya guys ya sampai dengan selesai. Dan sebelum video ini dilanjut, terlebih dahulu Bang Andreas puter intro nih Bang Andreas. Oke guys ya, sekarang video kita lanjut lagi ya. Kita mau tes uji coba si iPhone 11 tersebut ya, menggunakan resolusi 4K per 60 fps ya. Jadi intinya di video kali ini itu Bang Andreas ngasih tahu hasilnya kepada para penonton channel ini gitu guys ya. Mungkin banyak banget para penonton channel ini itu yang masih motovlog atau melakukan perekaman video motovlog itu masih menggunakan HP guys ya. Nah di sini untuk HP yang kita gunakan yaitu HP iPhone 11. Untuk harga HP tersebut ini kita beli di harga 5 jutaan lebih guys ya, 53 lebih ya. Anggap aja 53 lah, 5 juta gitu guys ya. Untuk harga 5 jutaan tersebut untuk motovlog hasilnya seperti apa sih Bang? Apakah bakalan lebih bagus daripada GoPro? Oke, sekarang kita tes menggunakan resolusi 4K per 60 fps untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman juga ya yang masih bingung mau milih kamera untuk motovlog atau milih HP untuk motovlog yang
murah kualitasnya bagus. Nggak ada guys ya murah kualitasnya bagus. Yang berkualitas pasti harganya mahal guys ya, terkecuali Open BO. Anjir murah. Iya. Nah di sini untuk resolusi 4K 60 fps ya, hasil gambarnya seperti ini bisa kalian lihat ya. Kita agak nunduk ya. Untuk cuaca ini agak panas, cuman langitnya itu nggak biru guys ya. Langitnya itu tidak biru. Jadi hasilnya seperti ini. Kita nunduk lihat ke speedometer seperti ini. Kita naik ke atas seperti ini ya. Kita geser kamera. Hasilnya stabil untuk di pengetesan yang pertama ya. Nanti untuk pengetesan yang kedua kali kita menggunakan 4K 60 fps, tapi stabil gambarnya kita matikan ya. Jadi ada dua versi. Untuk di iPhone 11 ini menggunakan stabil vs tanpa stabil untuk diisi video kali ini. Untuk yang stabil kita cuma menggunakan perekaman atau video menggunakan kamera bawaan ya. Sedangkan yang versi tidak stabil gambarnya nanti kita menggunakan Final Cut kamera ya. Final Cut kamera itu bisa diunduh di App Store ya, bisa kalian download mumpung lagi gratis ya. Oke, untuk stabil hasilnya seperti ini ya. Untuk perekaman suara kita menggunakan HP Oppo F11. Oke, sekarang kita pindah mode. Kita berhenti dulu di sini, nyari pinggiran dulu ya. Kita pindah mode yang versi tanpa stabil. Nah, untuk hasil stabil gambarnya seperti itu ya. Ini kita agak minggir dulu, matikan motor ya. Kita lihat ke sungai-sungai seperti ini. Ke motor ya, ini versi stabil di 4K 60 fps ya. Sekarang kita matikan dan kita pindah ke versi yang tidak stabil. A few moments later. Oke guys ya, kita lanjut. Kita sekarang sudah menggunakan Final Cut kamera ya, yang tanpa stabil gambar guys ya. Jadi gambarnya tidak stabil gitu, walaupun di 4K per 60 fps gitu, gambarnya itu nggak stabil. Tapi hasilnya mungkin lebih bagus atau gimana, nanti kalian bisa ngecek aja sendiri videonya guys ya. Seperti ini videonya. Final Cut kamera tanpa stabil gambar ya. Untuk pencahayaan kita pakai kosong-kosong semua. Hasil 4K nya seperti ini. Apakah lebih bagus ataukah lebih jelek? Nanti kalian simak aja dan di komentar di bawah video ini. Oke. Ya, tadi versi stabil di iPhone 11 sudah ya. Untuk yang tidak stabil itu gambarnya itu lebih white ya guys ya, ala-ala GoPro gitu. Lebih white, angel ya. Kalau yang versi stabil gambarnya itu lebih ngezoom 10% guys ya. Ini lebih lebar, memang lebih lebar, cuman gambarnya itu terlalu gerak gitu, tidak smooth gitu guys ya. Kalau yang smooth di iPhone 11 tersebut itu dia hampir imbang-imbang sama di GoPro Hero 7 gitu ya. Ini untuk langitnya guys, kelihatan biru guys ya. Langit biru. Di area Wonosobo guys ya. Ini kita jalur alternatif menuju ke Banjarnegara. Dari Wonosobo masuk ke Banjarnegara atau ke Selomerto gitu guys ya. Ke Leksono gitu, jalur alternatifnya ini ya. Kita goyangin si kamera ya, biar kalian bisa lihat tanpa stabil gambar seperti apa sih hasilnya gitu. Asik. Nanti kalian bisa membanding-bandingkan, dan kalian jika mau motovlog menggunakan iPhone 11 daripada kalian beli kamera ya, seumpama udah punya iPhone 11, tinggal kalian melakukan perekaman seperti ini aja gitu. Untuk suara kalian bisa menggunakan HP lain ya, soalnya untuk sprinter atau colokan suara di iPhone 11 itu harganya itu lumayan mahal guys ya, 200 lebih untuk audionya saja gitu guys ya. Oke. Lumayan mahal sih emang di iPhone, makanya ini Bang Andres pakai Oppo F11 ya. Tanpa stabil gambar. Oke, seperti apa hasilnya? Kita lanjut dulu guys ya. Gunung Tawang ini guys ya, lokasi Gunung Tawang ini ada tulisan
Gunung Tawang. Nah, jadi untuk iPhone tersebut, kalau untuk motovlog ya itu udah recommended ya, walaupun di iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 itu buat motovlog itu udah bagus, sebenarnya sudah bagus ya. Cuman kalau motovlog menggunakan HP itu dilihatnya agak jelek guys ya. Ya bagus sih pakai action cam lah ya. Kalau di iPhone harganya mahal ya, dipasang di helm seperti ini, kalau jatuh resikonya besar gitu. Harganya 5 jutaan lebih. Kita bandingkan kemarin ya, kita comparein 5 juta vs 500.000, atau si iPhone 11 kita comparein vs Xiaomi YI ya kemarin udah. Terus kita comparein si iPhone 11 vs GoPro Hero 4 kemarin juga sudah ya. Kalian ngecek aja nanti yang paling bagus yang mana. Kalian pengguna HP atau pengguna action cam gitu. Kalau pengguna HP sama dong kayak Bang Andreas ya. Motovlog menggunakan HP gitu. Menggunakan action cam kan udah ada kemarin ya. Bisa kalian cek-cek nanti videonya para pejuang motovlog HP ya, bisa komen aja di bawah yang udah pakai action cam, yang udah pakai GoPro ya. Semoga kalian makin hari makin sukses ya, makin semangat untuk membuat video gitu. Ingat, video yang bermanfaat buat para penonton ya guys ya. Oke, karena ini videonya udah panjang, terima kasih buat kalian yang telah menonton di video ini sampai dengan akhir ya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat selalu guys ya, selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan kebahagiaan, pastinya selalu diberikan rezeki yang melimpah ruah. Mungkin sekian dulu video ini dari Bang Andreas untuk hari ini. Bang Andreas akhiri saja dulu videonya. Salam dari Bang Andreas. Bye bye.